3 jalur untuk lolos pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahap kedua. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Baik sahabat ASN, kembali lagi di channel Zona ASN. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 jalur lulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahap kedua, ya. Di mana 3 jalur ini ada P3K full, P3K paruh waktu, dan P3K optimalisasi. Nah, siapa saja mereka? Kita akan bahas pada video kali ini. Bapak Ibu, ada 3 jalur lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap kedua ini. Ada P3K full, kemudian ada P3K paruh waktu, dan P3K optimalisasi. Nah, siapa saja mereka? Kita akan bahas pada video kali ini. Nah, sahabat ASN, Badan Kepegawaian Negara resmi menunda pengumuman kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap kedua. Nah, jadwal awal pengumuman itu akan dilaksanakan kemarin 22 Mei. Itu diundur menjadi 16 hingga 25 Juni yang akan datang. Nah, penundaan ini itu sesuai dengan surat BKN bernomor 7199 garis miring B BKS titik 04 01 SD E 2025 tentang penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 tahap kedua, ya. Nah, berikut ini adalah jadwal lengkapnya Bapak Ibu, ya. Yang pertama, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi itu sudah selesai 9 sampai dengan 21 April. Kemudian sahabat ASN, pelaksanaan seleksi kompetensi itu tanggal 22 April sampai dengan 31 Mei. Kemudian pengolahan nilai seleksi kompetensi itu tanggal 27 April sampai dengan 15 Juni. Kemudian pengumuman hasil kelulusan itu tanggal 16 sampai dengan 25 Juni 2025. Ditunda, sahabat ASN. Kemudian sahabat ASN berikutnya, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan itu akan dilaksanakan 30 April sampai dengan 1 Juni 2025. Kemudian integrasi nilai seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi teknis tambahan itu 5 sampai dengan 17 Juni 2025. Kemudian pengumuman hasil kelulusan itu tanggal 16 sampai dengan 30 Juni 2025 nanti. Kemudian sahabat ASN, pengisian daerah NIP P3K itu 1 sampai dengan 31 Juli 2025. Kemudian usul penetapan NIP 3K itu 1 Agustus sampai dengan 10 September 2025 nanti. Nah, sahabat ASN, ada hal yang menarik jelang pengumuman P3K tahap kedua. Nah, diketahui pemerintah menetapkan P3K tahap kedua menjadi tahun terakhir pengangkatan P3K melalui jalur afirmasi. Nah, nanti sahabat ASN, mulai tahun 2025, pengangkatan P3K dibuka untuk umum, bukan hanya tenaga honorer Bapak Ibu. Jadi siapa saja boleh masuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kemudian sahabat ASN, pemerintah pun membuat terobosan bahwa pengangkatan P3K tahap 2 ini itu ada 3 cara, yaitu pertama, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja full, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, dan jalur optimalisasi. Nah, seperti apa jalur-jalur tersebut kita akan bahas satu persatu. Nah, sahabat SN, yang pertama adalah P3K full. Nah, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ya, di mana passing grade itu tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan kelulusan P3K tahap kedua ini.
Nah, sistem kelulusan terbaru ini itu mengutamakan peringkat nilai tertinggi dari total keseluruhan skor ujian. Artinya, sahabat ASN, peserta dinyatakan lulus seleksi P3K 2025 jika memperoleh nilai kumulatif tertinggi dari 4 aspek sahabat ASN. Ya, jadi bukan sekedar lolos ambang batas atau nilai passing grade berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian sahabat ASN yang kedua adalah P3K paruh waktu. Nah, sahabat ASN selain lulus P3K paruh waktu, pada pengumuman ini juga akan ada pengumuman P3K paruh waktu, di mana Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi agar menyelesaikan pengangkatan P3K paruh waktu di tahun 2025 ini. Nah, untuk gajinya menurut Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah itu sama seperti saat dia tenaga non ASN menerimanya. Jadi kata beliau, gajinya sama dengan saat ini dan akan diberikan nomor induk pegawai. Nah, nanti jika daerah sudah punya uang, lanjutnya yang paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi ke Kemenpan RB, sahabat ASN. Nah, sahabat ASN, jadi tenaga honorer yang akan diangkat jadi P3K paruh waktu adalah pegawai non-ASN yang terdaftar, sekali lagi sahabat ASN, terdaftar dalam database PKN sesuai dengan surat Menteri Pan RB nomor B239 SM 0100 2025 tanggal 14 Januari 2020 lalu, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut, sahabat ASN. Yang pertama, non-ASN yang terdata di database BKN menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, non-ASN yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 itu tidak lolos. Kemudian non-ASN yang sudah mengikuti seleksi CPNS database PKN, dan non-ASN yang dulu tidak mengikuti seleksi P3K tahap 1 lalu daftar lagi tahap 2 tapi tidak ada formasi, ini menjadi prioritas Bapak Ibu ya. Dan berikutnya ya, yang ketiga adalah optimalisasi P3K. Nah, panitia seleksi nasional juga akan melakukan optimalisasi formasi dalam seleksi P3K tahap kedua. Nah, optimalisasi P3K tahap 2 adalah kebijakan yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional untuk memaksimalkan pemenuhan formasi ASN yang masih kosong setelah seleksi kompetensi tahap kedua. Nah, sahabat ASN, dalam konteks ini ya, optimalisasi ditujukan kepada peserta yang sudah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, tapi belum lulus karena peringkatnya belum cukup tinggi pada formasi yang dilamar. Nah, sahabat ASN, jalur optimalisasi ini pernah dilakukan saat P3K 2022, P3K 2023, dan CPNS 2024. Nah, selanjutnya sahabat ASN, kriteria optimalisasi P3K tahap 2 ditetapkan untuk memastikan formasi kosong dapat diisi secara maksimal setelah proses seleksi tahap 2 selesai. Nah, sahabat ASN, optimalisasi dilakukan berdasarkan prioritas dan latar belakang peserta yang tercatat dalam database PKN. Nah, berikut ini sahabat ASN ya, kriteria pelamar yang termasuk dalam skema optimalisasi P3K tahap kedua. Ya, yang pertama adalah pelamar prioritas, termasuk Bapak Ibu ASN ya, tenaga honorer yang kategori 2 atau peserta lain yang ditetapkan sebagai prioritas oleh instansi terkait. Kemudian X, tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi syarat tapi belum mendapatkan formasi. Kemudian yang ketiga, pegawai non-ASN yang terdaftar di database dan masih aktif bekerja di instansi pemerintah, baik di unit kerja yang sama maupun yang berbeda. Kemudian sahabat ASN, yang keempat, pegawai yang telah bekerja aktif secara terus-menerus minimal 2 tahun terakhir di instansi pemerintah. Kemudian yang kelima, lulusan pendidikan profesi guru khusus guru ya, yang terdapat dalam database Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian sahabat ASN, peserta yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Adalah peserta yang telah mengikuti seleksi tahap 1 dan 2 tetapi belum berhasil mengisi formasi juga dapat dipertimbangkan sebagai
P3K paruh waktu sesuai dengan kebijakan yang terbaru. Nah, demikian sahabat ASN ya, tentang 3 kriteria ya P3K tahun ini, yaitu ada P3K paruh waktu, P3 full, dan P3 optimalisasi. Nah, seperti apa? Mudah-mudahan Bapak Ibu ya bisa terangkat jadi P3K. Terima kasih sudah menonton sahabat ASN, sehat selalu. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat ASN.